Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita sudah siap untuk beribadah untuk hari ini. Semangat ya semuanya ya. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita buka dengan lagu Dari Terbit Matahari. Yuk sama-sama kita bernyanyi Dari Terbit Matahari. Adik-adik, kita mau bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa di surga bahwa pada hari ini, hari Minggu, kami adik-adik sekolah Minggu boleh berkumpul di rumah bersama mama papa keluarga kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ajarkanlah kami untuk duduk manis Tuhan, mau dengar-dengaran, berdiam diri selama ibadah sekolah Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sudah siap untuk mendengarkan titah di hari ini? Ya, sebelum kita mendengarkan ke-10 titah, mari kita bernyanyi kembali dengan lagu Tuhan Yesus Baik. Yuk, sama-sama adik-adik kita semuanya bernyanyi Tuhan Yesus Baik. Halo adik-adik sekolah Minggu, jumpa lagi dengan saya si tua Emil B. Sipayung. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan, luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Pagi ini kita belajar firman Tuhan dari Keluaran 20 ayat 7 titah ketiga. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Apa artinya itu? Artinya kita harus hormat kepada Tuhan dan mengasihinya, karena nama Tuhan Allah adalah kudus.
Jadi kita tidak boleh menghujat nama Allah, tidak boleh menipu, dan juga harus menyebut namanya dengan benar dan baik dengan waktu berdoa. Misalnya dalam akhir doa kita sebutkan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Atau waktu kita bernyanyi memuji nama Tuhan, kita sebut nama Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Atau kita juga sewaktu bersaksi, melayani, terima kasih, puji syukur kepada Tuhan yang telah menolong kami. Tapi kita tidak boleh menghujat nama Tuhan dengan menyebutkan Roh Kudus tidak pernah membimbingku untuk pergi ke gereja. Allah tidak pernah menolongku belajar sehingga naik kelas dengan nilai yang baik. Atau tiba-tiba ada seseorang jatuh, kita kaget dengan latah menyatakan, oh my God, ya Tuhan, padahal tidak ada hubungannya. Harusnya kita mendoakan dia supaya cepat sembuh. Demikian titah ketiga, bunyi dan artinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, mari siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita mengangkat sebuah pujian, lagu yang berjudul Namiduh dan Istrinya. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Kak Susi harap kita semua dalam keadaan sehat, tetap sukacita dan tetap semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berbicara sama Tuhan Yesus. Kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini, kesempatan yang paling indah. Kami masih bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun kami masih beribadah dari rumah Tuhan, tapi kami mau tetap bersuka cita, kami tetap mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami mau dengar-dengaran firman Tuhan. Pakai hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa fokus dengar-dengaran, kami bisa duduk dengan rapi, kami bisa mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Oke, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Kita baca bareng-bareng ya. Air bah surut. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruh
Dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dan setelah 40 hari 40 malam hujan lebat, Nuh dan keluarganya melihat keadaan di luar. Tetapi air masih tinggi dan belum surut. Lalu Nuh menerbangkan seekor burung merpati untuk melihat keadaan di luar. Tetapi burung merpati itu kembali karena tidak ada tumpuan untuk berhenti. Lalu setelah beberapa hari kemudian, Nuh menerbangkan burung merpati itu lagi untuk melihat keadaan di luar. Dan burung merpati itu kembali dengan membawa sebuah daun di paruhnya. Dan beberapa hari kemudian, Nuh menerbangkan burung merpati itu lagi, tetapi burung itu tidak kembali ke bahtera Nuh. Itu sebagai pertanda kalau air bah sudah surut dan bumi sudah kering. Lalu itu berarti Nuh dan keluarganya bisa keluar dari bahtera. Dan Nuh dan keluarganya sangat bersuka cita, sangat bahagia karena mereka selamat dari air bah yang sangat dahsyat. Dan mereka mengucap syukur sama Tuhan. Dan Tuhan berjanji, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. Nah, adik-adik, dari cerita Nuh yang minggu lalu, Nuh dibawa ke dalam bahtera, Nuh diselamatkan dengan keluarganya, sampai dia diberi petunjuk sama Tuhan Yesus kalau air bahnya sudah surut. Melalui apa? Melalui burung merpati yang tadi diterbangin sama Nabi Nuh, adik-adik. Itu caranya Tuhan Yesus kasih tahu Nabi Nuh kalau air bahnya itu udah surut loh, dengan cara perantaraan pada burung merpati. Nah, begitu juga kita adik-adik, kita anak-anaknya Tuhan Yesus yang diciptakan sempurna sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cuma mau minta satu, adik-adik, itu Tuhan Yesus mau dengar semuanya. Tuhan Yesus mau dengar ketika Kasusi sedih, ketika kalian bahagia, ketika kita sedang marah. Tuhan Yesus mau dengar itu. Tuhan Yesus juga mau dengar ketika kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Bisa nggak kita bicara sama Tuhan? Tuhan, aku lagi kesel, aku lagi marah sama mama karena mama nggak beliin aku sepeda. Terus kita tulis surat, terus kita masukin ke pos, orang posnya kirim ke Tuhan Yesus. Bisa nggak adik-adik? Ya bisa. Tapi dengan cara apa kita berbicara sama Tuhan Yesus? Dengan cara kita lipat tangan kita tutup mata, kita siapkan hati kita berdoa. Itu caranya kita untuk berbicara sama Tuhan Yesus. Jadi kalau lagi berdoa kita nggak boleh sambil ngintip-ngintip, sambil bercanda-canda, sambil colek-colek temennya, atau sambil gangguin adiknya kalau sekarang lagi di rumah. Gak boleh. Karena apa? Karena kita berbicara sama Bapa kita yang di surga, yang paling kekal. Nah, jadi Tuhan Yesus juga akan mendengarkan doa kita adik-adik kalau kita mau berbicaranya dengan baik. Seperti kita berbicara sama mama kita. Kalau kita mintanya, mama aku mau minta jajan, dikasih nggak kira-kira? Enggak. Tapi kalau kita bilang, nah aku mau beli ini, kira-kira dikasih nggak? Kalau kita ngomongnya baik, dikasih. Begitu juga Tuhan Yesus, kalau kita
udah minta, kita berusaha, kita berdoa, pasti semuanya dikasih. Melalui apa? Melalui orang tua kita bisa makan. Tuhan Yesus kasih kita makan melalui siapa? Melalui orang tua kita. Tuhan Yesus kasih kita kepintaran melalui siapa? Melalui guru di sekolah. Tuhan Yesus kasih tahu kita cerita tentang Alkitab melalui siapa? Melalui mama papa, melalui keluarga kita, dan melalui guru-guru sekolah minggu. Jadi Tuhan Yesus udah sangat baik sama kita adik-adik. Makanya setiap kita berdoa, setiap kita berbicara sama Tuhan Yesus, kita nggak boleh bercanda, karena itu cara kita berbicara sama Tuhan Yesus. Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari kitab Amsal, yaitu Amsal 26 ayat 6. Sekali lagi ya, Amsal 26 ayat 6. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Sekali lagi ya adik-adik, Amsal 26 ayat 6. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Oke adik-adik, jangan lupa dihafal ya untuk ayat hafalannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes. Nah, untuk aktivitas kita hari ini, kita akan membuat sebuah kolase gambar berbentuk handphone sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu alat informasi. Adik-adik di rumah hanya perlu menyiapkan kertas, karton, dan gunting saja. Setelah adik-adik membuat kolase gambar ini, adik-adik boleh mengguntingnya. Lalu untuk adik-adik kelas Daniel bisa menulis permohonan adik-adik di dalam kolom kosong ini. Contoh permohonannya ini seperti adik-adik ingin pintar, adik-adik ingin mendapatkan juara. Caranya bagaimana? Adik-adik harus rajin belajar, adik-adik harus berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan kepintaran. Kemudian untuk adik-adik kelas Daud perlu menggambarkan gambar salib ini. Setelah digambar, adik-adik boleh mewarnainya ya. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tutup dengan doa. Kita mau satukan hati kita. Kita ingat lagi firman-Nya, kalau kita berbicara sama Tuhan harus serius, harus sungguh-sungguh, nggak boleh bercanda, nggak boleh colek-colek, dan gak boleh ngintip-ngintip. Oke, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa belajar dari Nuh Tuhan, kami bisa juga belajar tentang bagaimana kami berkomunikasi, berbicara kepadamu Tuhan, melalui doa yang kami panjatkan Tuhan. Biarkan kami bisa berdoa lebih sungguh-sungguh lagi, berdoa lebih baik lagi, kami bisa berbicara dengan Tuhan lebih baik lagi, tidak bercanda, tidak menduakan Tuhan dengan mencolek-colek teman kita, tidak bercanda sama adik kakak kami, tapi kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik boleh menyiapkan persembahannya ya. Persembahannya nanti digenggam atau dipegang. Kita mau doakan persembahan kita yang mau kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Dan sebelum kita menyerahkan persembahan kita, maksudnya sambil memberikan persembahan kita mau mengangkat lagu pujian sejuta. Mari adik-adik kita bersama bernyanyi lagu sejuta sambil menyerahkan persembahan kita.
sejuta. Persembahanku adalah 1 juta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah 1 juta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah 1 juta. Adik-adik, mari bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menyelesaikan, mendengarkan firman Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan kami, biarlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati mama papa yang bekerja juga Tuhan, biarlah kami boleh memberikan persembahan terus untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada Uurnami, Ase Torang Ganup, Sengboy Dalan Honami, Salakana Torsa, Dobham Hasomanami Torang Age Huja. Amin.